Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Muhammad Syah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Dengan saya JDP Channel Jamal Dodi Pasar Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu hebat, dahsyat, luar biasa. Yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, para pencinta JDP Channel, dan para pengikut Kristus yang setia, kami kembali bertemu dalam kasih Tuhan, di mana sudah lama kami tidak bersua, ya, karena kesibukan masing-masing, ditambah lagi karena pelayanan yang harus kami lakukan kali ini tidak barengan Bapak Ibu, ya, tidak bersama-sama. Saya ke pedalaman Mentawai, Bang JDP ke Jawa Timur. Harusnya kami sama-sama berangkat ke pedalaman Mentawai, tapi karena ada hamba Tuhan di Jawa Timur meminta kami untuk berangkat ke sana, sehingga salah satu di antara kami harus berangkat. Betul. Karena saya sudah beli tiket duluan ke Mentawai, akhirnya saya bilang sama saudara saya, saudaraku, dirimu saja yang berangkat ke sana. Ditambah lagi di Jawa Timur, di Malang Bapak Ibu, saudara saya itu punya keluarga, ya. Jadi lebih afdol beliaulah yang harus berangkat ke Jawa Timur. Nah Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang berpikir di luar sana bahwa kami ribut, kami berantem. Banyak banget komentar-komentar yang begitu. Bahkan ada yang bertanya, nyata-nyata disampaikan lagi terang-terangan, kenapa Bang Pendi dengan Bang JDP itu berantem? Gitu. Nggak bertanya, langsung ditanya begitu. Langsung berantem katanya. Iya, langsung sudah menghakimi, ya, saudaraku, ya. Langsung berkata, kenapa kalian berantem? Kenapa Bang Pendi dan Bang JDP berantem? Bahkan ada yang berkata, Tuhan itu maha adil. Ya, Bang JDP dan Bang Pendi akhirnya berantem. Kok Tuhan maha adil dengan keberanteman kami? Ya, justru kebalikan daripada itu. Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang disembah oleh setiap agama menginginkan saudara seimannya berantem. Apalagi Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, menginginkan supaya kita selalu bersehati. Bersehati dalam pelayanan, bersehati dalam pertemanan, bersehati dalam persahabatan, saling membangun, saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendoakan, saling mendukung. Ini Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu selalu merancangkan rancangan yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Bukan kita tercerai-berai. Kalau ada di antara kita yang tercerai-berai, percayalah, itu bukan datang dari Tuhan, itu datang daripada si iblis, si jahat. Karena si jahat datang ke dunia ini untuk menghakimi, untuk mencuri kemuliaan Tuhan, untuk mencuri damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan yang ada pada kita. Nah, saudaraku, gimana pandanganmu terhadap orang-orang di luar sana yang berkata kita berantem? Ya, memang banyak orang mengharapkan itu, ya, kita berantem supaya apa? Supaya pemberitaan kabar baik terhambat. Nah, karena Alkitab berkata, pergilah berdua-dua. Jadi mereka tidak pengen, saudaraku, kita itu memberitakan kabar baik. Kalau bisa kita berantem, bermusuhan. Ya jujur, bahkan orang tua saya pun berpikir begitu, bahwa kita lagi berantem. Kita jelaskan, dan puji Tuhan melalui video ini orang akan melihat bahwa kami sukacita, penuh dengan kesehatian selalu. Dan bagaimana Tuhan melihat, ya, pelayanan hambanya ke Sumatera Barat dan saya ke Jawa Timur, saudara. Dipertemukan Tuhan di tengah-tengah. Di Jakarta ini kan, di Tangerang ini. Wow, di tengah dipersatukan Tuhan lagi, saudaraku. Untuk apa? Untuk pergi lagi kami, memberitakan Injil. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin saya pulang dari Mentawai ke Padang, dan dari Padang saya langsung ke Tangerang karena hari ini saya harus bertemu dengan saudara saya karena beliau pulang dari Malang menuju ke Riau. Jadi mampir dulu di Tangerang supaya kami bertemu. Dan semalam beliau sudah sampai di Tangerang. Dan hari ini kami berpisah lagi Bapak Ibu, karena saudara saya Bang JDP harus melanjutkan perjalanan pulang ke Riau. Doakan Bapak Ibu perjalanan Bang JDP, dan supaya dijauhi dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dan bulan depan
kami kembali ke Sumatera Barat, kami kembali ke ladang misi, khususnya di pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan kemarin di pedalaman Mentawai itu harus kita follow up kembali. Ada 4 kakak mu'alaf kembali kepada Yesus. Itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan saudara saya, bukan karena pengetahuan kita Bapak Ibu, bukan karena keberanian kita, tetapi karena Tuhan memakai kita semuanya. Saya bersama dengan Bang JDP berangkat, Bapak Ibu yang mensupport, Bapak Ibu yang mendoakan. Jadi tugas kita dalam pelayanan itulah sama. Pergi memberitakan Injil, dan ada yang mendoakan, ada yang mensupport, ada yang mendukung, termasuk ada yang memberikan dana. Jadi Tuhan memakai kita semuanya dengan cara Tuhan, dengan talenta masing-masing, menurut fungsi masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah satu tubuh Kristus. Ya, mari kita saling mendoakan, saling mensupport, saling mengasihi, saling memberkati, dan saling mengingatkan. Jangan sampai kita terpecah belah. Kalau kita terpecah belah, kuasa si jahat pasti senang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, serta para pencinta JDP Channel, terus dukung dalam doa bahwa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa syafaan Bapak Ibu semuanya, agar lewat pelayanan kami, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, banyak orang dikuatkan, khususnya di pedalaman-pedalaman. Ada banyak orang bertanya juga kepada saya hari-hari ini, kenapa penginjilan itu harus ke Pulau Mentawai? Nah, saudaraku silakan dikasih tahu lagi, walaupun kita sudah berulang kali memberitahukan, kenapa kita harus ke Mentawai? Kenapa tidak ke daerah lain? Bapak Ibu, bukan kami tidak ke daerah lain, tapi belum. Karena fokus kami hari-hari ini Mentawai untuk menghambat gerakan pemualafan. Silakan saudaraku. Kenapa kami fokus ke Mentawai? Karena beban juga dan hasil doa kami, dan juga kami melihat dengan mata kepala kami bahwa terjadi kegerakan pemualafan, saudara. Kegerakan di sana tidak tanggung. Satu desa itu sampai tinggal 40% saja yang Kristen. Ada beberapa yang dulunya tidak Kristen, tidak ada tempat ibadah mereka, sekarang sudah ada. Dan bagaimana kita melihat mereka itu dilakukan gerakan pemualafan dari kampung ke kampung, desa ke desa, dengan dana yang cukup besar. Ada juga mereka punya speakboat dakwah, mereka juga punya pompong untuk dakwah. Mereka punya segalanya dan mereka lakukan itu. Kenapa saudaraku? Karena ada pernyataan dari pemimpin daerah, mereka berkata bahwa Mentawai ini seperti duri dalam daging ya. Kalau dipelihara katanya akan mencucuk dan berisiko untuk menetapkan hukum agama mereka. Nah, karena kan Mentawai ini berada dalam Sumatera Barat, saudaraku. Jadi kita melihat kegerakan itu luar biasa dan bisa kita katakan cukup berhasil. Tetapi saya mau sampaikan lewat kedatangan kami berdua ke sana, kegerakan itu mulai terhambat. Bahkan tempat ibadah mereka dulu itu sampai tutup. Bahkan ketua-ketua mualaf, bukan hanya 1-2 orang saudaraku ya, mengalami perbalikan dan menjadi orang Kristen kembali. Dan kita melihat antusias dari orang-orang di sana juga cukup luar biasa. Mulai dari mereka kita ajak bertemu, meskipun kita harus bawa segala hal ya, kita harus berkorban, pompong, sembako, yang lain-lainnya, tempat tinggal, bahkan perjalanan ke pedalaman kita lakukan, tetapi kita masih disambut dan masih diterima. Alkitab berkata, apabila engkau ditolak dari satu daerah itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Tetapi puji Tuhan, kita masih disambut di sana, kita masih diterima dengan sukacita, apalagi ada di sana yang selalu menemani kita, seorang Bapak Ian yang selalu bersemangat menyambut kita. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat ke sana sampai sekarang. Nah, makanya Bapak Ibu, setiap pelayanan yang kita lakukan, baik ke Mentawai, Aceh Singkil, ke Sumatera, ke Nias, dan ke daerah-daerah yang lain, kita selalu beritahukan kepada Bapak Ibu, karena berkat untuk kami berangkat pelayanan, dana untuk kami berangkat pelayanan, itu Tuhan pakai para subscriber Injil Habaget dan para subscriber JDP Channel dan orang Kristen yang ada di media sosial yang tidak kami kenal. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa ketemu.
Saudara saya tinggal di Riau, saya tinggal di daerah Tangerang Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah kenapa kami sangat semangat dan fokus dan selalu pelayanan kami kepada Mentawai. Itulah alasan kami. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar mu'alaf, orang-orang yang sudah dimu'alafkan bisa kita sadarkan kembali, mereka kembali kepada Kristus. Ya, karena Yesus Thariq ilal jannah. Amen. Jalan menuju ke surga. Saya selalu bilang kepada saudara saya, saudaraku, Yesus itu adalah Thariq ilal jannah. Amen. Jalan menuju ke surga. Amen. Bahkan dia bukan saja sebagai juru selamat bagi kita umat manusia, tetapi dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Jadi hebat sekali Tuhan kita. Amen. Dia bukan sekedar menciptakan kita, bukan sekedar menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, tetapi dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan bagi kita umat manusia. Amin. Ya, maka sampai kita diajarkan bagaimana cara kita berdoa. Ketika kita dalam tekanan, bagaimana Yesus mengajarkan kita. Ketika kita dalam situasi apapun yang tidak mengenakan, bagaimana kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya fokus orang Kristen itu hanya kepada satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Bapa kita di surga, Bapa Yahweh, yang kita kenal lewat pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Amen. Dia yang telah memberikan contoh, dia yang telah memberikan teladan bagi kita, bahkan nyawanya rela dia berikan bagi kita Bapak Ibu. Belum ada satupun pemuka agama di dunia ini, belum ada satupun nabi dan rasul di dunia ini serta utusan di dunia ini Bapak Ibu yang rela memberikan nyawanya bagi pengikut-pengikutnya. Dan satu-satunya pribadi yang mengatakan di mana aku berada engkau pun berada, itu hanya Yesus. Jadi Bapak Ibu, cinta Yesus kepada kita itu melebihi cinta Yesus kepada dirinya. Ya, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Amen. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan lupakan Kristus dan jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Amin. Bahkan kita melihat keilahian Yesus, kemahakuasaan dia Bapak Ibu. Ketika dia mati di atas kayu salib, yang menurut pandangan manusia dia sudah mati, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata menurut Alkitab dia turun ke alam maut. Amen. Untuk menyatakan siapa dia, untuk menyatakan dirinya kepada alam maut. Bahkan dia berkata, wahai maut, wahai sengat maut, wahai maut, di manakah sengatmu? Wow, ini luar biasa. Keren sekali, dahsyat, hebat, luar biasa. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, hebat, luar biasa. Kami Bapak Ibu sebagai murtadin, petobat baru, ingin memberikan satu hal kepada saudara semuanya, bahwa mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Kami juga ingin menjadikan contoh dan teladan bahwa kami semangat dalam pelayanan, semangat dalam iman, dan semangat di dalam Tuhan. Saudaraku, Roma 12 ayat 11. Bagaimana bunyinya saudaraku? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau saudara melihat ayat ini yang sering saya baca-baca, ini beliau saudaraku dulu sering sekali membahas ayat ini, membaca ayat ini dan memperdengarkan ayat ini. Tetapi lama-lama saya lihat beliau lupa, sehingga saya selalu mengulang-ulang ayat tersebut sampai kami hafal ya. Jadi kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Bang JDP selalu mengingatkan saya selalu mengingatkan Bang JDP, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, jadi saudara semuanya harus semangat dalam Tuhan, semangat dalam iman, semangat dalam bersaksi, semangat dalam pelayanan. Jangan pernah kendor. Ya, gara-gara tidak punya ini sudah kendor. Gara-gara tidak punya ini patah semangat. Gara-gara situasi tidak enak patah semangat. Apalagi saling bongkar-bongkaran, saling marah-marahan. Itu bukan anak Tuhan ya. Bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus mengedepankan kasih. Kita hamba Tuhan harus mengedepankan kasih. Kami penginjil, pelayan Tuhan juga harus mengedepankan kasih. Jadi doa kami kepada saudara semuanya. Ya. Anak Tuhan yang baik saudaraku, yang benar-benar anak Tuhan, akan menjaga nama baik saudara seiman. Itu penting saudara. Yang suka membongkar-bongkar itu berarti sedang berada di luar anak Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama, saya mengajak, jagalah nama baik sesama anak Tuhan. Yes.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Biarlah Bapak Ibu, Tuhan yang memimpin langkah kita, Tuhan yang memimpin jalan kita. Sebagaimana pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan firman. Karena tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman kita tidak bisa berjalan di dalam terangnya Tuhan. Jadi kalau mau hidup benar, ikut Yesus. Kalau mau bertemu dengan Sang Pencipta, ikut Yesus. Kalau mau berada di tempat yang sangat indah, ikut Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengikut Yesus keputusanku. Doa kami Bapak Ibu agar saudara semuanya dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amen. Anak cucu menantu usaha pekerjaan saudara dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak saudara inginkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, apa pesan saudara kepada para penonton setia kita dan kepada orang Kristen pada umumnya yang ada di Indonesia ini? Silakan saudara. Puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan dan tetap giat dalam pemberitaan Injil Tuhan. Dan saya mau sampaikan melalui video ini, kami mau sampaikan bahwa kami baik-baik saja dan kami tetap sehati. Tuduhan yang selama ini liar, kami berantem, kami beda pendapat, ini begono begini, lihat saudaraku, kami sehati. Luar biasa ya. Amin. Nah, puji Tuhan, tetap dukung, jangan pernah patah semangat untuk mendoakan kami. Doakan kami saudaraku supaya tetap setia. Memang ada tantangan itu, cobaan itu, orang iri dan macam-macam itu pasti ada saudaraku ya. Tetapi kami tetap sehati. Wow, dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Bapak Ibu, sehat selalu, sukacita selalu dalam Tuhan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku. Salam satu tubuh Kristus. Haleluya.